Ming Li. Ming Li. Dr. Su. Kenapa kamu di sini? Aku perlu menjemput teman. Kebetulan sekali. Aku akan mengantarmu di jalan. Bisa? Tentu. Kalau begitu aku akan pergi dengan Dr. Su. Kalau begitu kamu pergi, aku duluan ya. Dah, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Kamu tadi kemana? Kami pergi nonton pertunjukan. Kamu mau menjemput siapa? Teman sekelas SMA. Kapan dia sampai? Bukan dia tapi dia. Kamu toh. Ah, Sudah selesai? sudah. Kalian kenal? Kamu tadi naik pesawatku. Haha, pas banget buat ngobrol di mobil. Kamu yang nyetir. Ayo. SST. Aku harus menarikmu kalau ini jatuh ke tanah. Ayo pergi. Aku dengar orang bilang, kalau pesawatnya ada masalah, kaptennya minta semua orang nulis surat wasiat. Hahaha. Hei Minnie, kalau kamu nulis surat wasiat, kamu mau nulis apa? Aku nggak tahu, pikiranku kosong. Enggak. Aku ingat banget. Pada saat hidup dan mati, kamu kayaknya paling khawatir. Kamu belum pernah jatuh cinta. Hahaha. Serius haha. Kayak yang Lin Ming lakukan. Enggak, kamu belum pernah jatuh cinta. Bukannya penari kayak kamu punya banyak penggemar? Aku nggak mau jawab pertanyaan vulgar kayak gitu. Hahaha. Tidak, aku belum pernah melihat gadis yang begitu konyol. Apa yang bodoh? Itu namanya sederhana. Aku bilang ya, penari tidak makan kembang api, ngerti? Pure dengar. Tidak, kamu sekarang mengejarnya. Bagaimana aku bisa mengejar orang lain? Selain itu, aku terlihat seperti peri dan dia naksir aku. Sebenarnya aku pikir dia agak tertarik padamu. Kenapa aku tidak memberimu? Ya. Kamu hentikan itu. Siapa yang mengganggumu? Benar-benar bagus. Tidak bisakah kamu melupakan Fang Mei? Jangan ngawur. Tinggal di Beijing. Dia menghubungimu. Ya, dia datang padaku. Aku beritahu kamu dia ada di Beijing. Kenapa wanita ini begitu licik? Berapa nomornya? Kamu minta aku temani ke kantor pos. Lupa kirim uang ke BBI. Minyakmu sudah siap, ayo terima kasih. Lin Linger naik bus dan pergi. Nelly sangat cantik. Kenapa kalian berdua semakin cantik? Cantik. Nelly sudah kembali. Kapan tante aku main? Wu Xinghua, aku kasih kamu tiket. Aku lihat juga. Boleh orangnya tidak senang Wu Qianghua. Orangnya sudah berubah jadi angsa putih kan? Nil, ayo kamu melon, aku akan jalan. Kamu kecilkan suaramu. Dia tidak tahu apa itu jujitsu. Asalkan itu menari. Semuanya gadis peri lembutlah. Hei, ke rumahku, aku mau kasih tahu sesuatu. Ada situasi. Big Yan, kamu sudah kembali. Kamu pulang dan lihat, ibumu sedang memukul 4 lagi. Kamu pulang untuk membujuk. Minggir, kamu sudah membuat lantai kotor lagi. Pupuk ini tidak perlu uang. Anak itu ketahuan 5 kali sehari dan jadi gila. Aku kenyang banget. Kalau gitu pulang aja. Ah, jangan pukul aku pukul kamu. Gimana sih mati asin kamu ini? Orang jahat itu menyelamatkanku dan menyelamatkanmu. Gak bisa selamatkan kamu. Aduh, kamu balik lagi. Hei, biar aku lihat anakku buru-buru pulang. Oh Bu, aku mau makan mie zhejiang.
Bu masak sup ayam untukmu. Ming bakal datang makan mie Hajiang. Serius kamu jadi pemeran utama kali ini. Jangan dibahas. Sudah berhenti nangis. Bukan cuma dipukulin aja. Bukan pertama kalinya. Orang yang nangis di hari panas bikin kesal. Dan kamu, lihat apa yang kamu pakai. Berapa kali aku bilang, jangan main ke tempat kotor. Berapa kali aku harus ganti baju kamu dalam sehari? Berapa kali aku harus cuci kamu? Ngomong sama kamu. Kamu dengar aku? Kalau kamu masih begini lagi, kamu bakal pakai baju kotor jenggon gerak. Tangan kamu kemana? Kamu dengar aku? Ingat baik-baik. Pergi main. Sudah kamu berhenti nangis. Kak ini gak bisa diganti ke spesial. Oh aku harus bantu aku nulis karangannya. Berapa umur kakak? Dan aku harus bantu nulis. Aku harus cuci baju tanpa lihat. Aku mau makan es serut. Aku mau makan es. Makan. Kalian semua mau makan? Ya makan. Satu-satu makanannya serius. Gak bisa ngapa-ngapain? Kamu yang paling dibenci. Kamu ambil plester untuk ayah. Bukan minggu lalu kamu baru ambil. Selalu ambil gak takut orang ngomong. Gak bisa bawa orang di belakangmu. Itu saja yang kamu dapat dari jadi perawat kecil. Ya Tuhan kenapa kamu begitu bodoh? Siapa yang menyuruhku masuk sekolah mikro dulu? Apa yang terjadi saat aku mengirimmu ke sekolah cabang? Kamu mau ngapain? Sayapmu sudah kuat kamu. Jangan nangis. Anak mati ini kamu meratap. Kenapa kamu menangis? Menangis. Neil. Bibiwu padamu. Pria itu menunggu balasanmu. Mari kita bicarakan. Ya itulah yang kumaksud. Kamu bilang pria itu, dari penampilan usia zodiak. Itu tidak buruk. Tapi kamu bilang dia seorang kepala bagian. Syaratmu, kita harus cari seorang kader tingkat resimen. Benar kan? Oh benar. Besok. Tingkat resimen besar tingkat divisi besar. Bagaimana aku tahu? Aku tidak bilang gadis bodoh, kamu tidak punya apa-apa selain hati. Kamu 26 tahun. Sepanjang hari juga bodoh. Bukankah kamu bilang? Gao Qian yang pergi ke grup nyanyi dan tari kamu cari orang. Beberapa anak pejabat tinggi mencari gadis penari ini. Ada apa lagi yang dicari? Semua orang mencari yang cantik. Giliran mana aku? Siapa bilang kamu tidak cantik? Siapa yang bisa bilang kamu tidak cantik? Kamu bilang hubunganmu begitu baik. Penari lain. Apapun itu bukamu tidak boleh merendah. Mana yang begitu baik? Akan kutunjukkan foto baru kita. Kamu lihat aku dan kamu lihat. Betapa memesonanya putriku. Ah betapa cantiknya. Bukan ini? Ini aku. Jadi barisan terakhir ini. Barisan terakhir paling pinggir. Itu aku. Baris terakhir paling pinggir. Bukan itu anak laki-laki. Maksud kamu apa? Aku pulang dan dia langsung mengejarku. Apa itu ibuku? Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku sudah berkelahi setengah hari. Tidak ada roda menari tarian utama. Menari kelompok sepanjang hari. Aku masih bosan. Jangan terlalu banyak berharap padaku. Aku tidak sebrilian itu. Apa yang terjadi dengan tarian gaun? Kalau begitu menari kelompok bukan menari. Tarian kelompok bukan aktor di grup tari dan nyanyi. Tidak Nel. Kenapa kamu begitu tidak yakin pada dirimu sendiri? Kamu bilang tidak ingin membuat kemajuan hari ini. Bagaimana kamu bisa menemukan pasangan yang baik? Kalau begitu tolong buat kemajuan. Kamu pergi dan cari pejabat tinggi. Aku kasih tahu. Kalau bukan karena kakiku, aku bisa turun dari boiler ayahmu. Kehidupan selanjutnya aku akan melahirkan orang. Aku pasti mencari yang baik. Aku kasih tahu cari komandan dan kamu bayar kamu kembali. Aku dengar kamu bicara buruk tentang ayah. Kamu pikir boiler itu. Ngomong-ngomong kamu hati-hati aku kasih tahu dia. Atas syarat ibumu. Aku bilang jangan percaya. Aku bilang jangan punya kamu di kehidupan selanjutku. Aku bilang ayahku biar dia jaga kamu.
Dia memakai gaun itu, lalu dengan mawar di tangannya. Mereka semua terlihat konyol. Aku lebih bodoh dari mereka. Kenapa kamu tidak bilang dia mengejar cewek-cewek cantik itu? Ketika kamu melihatku, kamu bilang dia suka padaku. Merendahkanmu, bunga untukmu di depan umum. Dia sakit. Itu juga. Dia dan Dr. Su adalah teman sekelas. Itu seharusnya tidak kecil. Tidak menikah. Bukankah Dr. Su juga belum menikah? Mereka mungkin tipe orang yang memulai karir dulu baru kemudian berkeluarga. Kupikir kamu dan Dr. Su bisa jadi pasangan. Jangan ngomong sembarangan. Kami berdua cuma teman. Tapi yang belum pernah ngirimi aku bunga. Kalian berdua kan teman kecil yang tumbuh bersama. Mungkin ngirim bunga. Masih agak malu-malu. Ayo biar aku tanya. Apakah dia pernah ngomong sama kamu soal nikah? Ah, jangan khawatir. Dia baru aja mulai kerja. Jangan. Kamu kan gak buru-buru. Aku bisa buru-buru pergi. Beneran biar aku bantu ngomongin. Orang baik. Mau aku bantu apa lagi nanti? Cek informasi apa? Nengok aku. Nah, kita sampai. Oke deh. Terima kasih. Dah. Hei, halo kamu. Hei, bukannya indikator di kantor kita Kenapa udah kamu habis? masih masuk? Hei, khusus disetujui. Dari level akar rumput mana sih, Liang? Dari bidang akar rumput mana? Dengar-dengar dari Lau Liu katanya, dari kantor kecamatan. Dia emang kader roket beneran. Kayaknya udah kecanduan. Dengar dari departemen personalia. Kayaknya dia ada hubungan khusus sama Pak Cheng. Kenapa bisa ditempatkan di kantor kecamatan? Latsar. Dirut Liu seharusnya nggak dipanggil lama-lama di kantor. Dipanggil Lau Liu. Lau Liu. Hei, airnya dateng, aduh mulai lagi nih. Hei, nonton film apa hari ini? Kuncinya Mei. Bagus banget. Hei, kenapa hari ini beneran banget? Aku juga dengar. Rusak lagi nih. Ini buat aku. Home. Apa yang kamu lakukan di sini? Berkencan. Apa sifatnya ini? Berkencan ya? Jatuh cinta. Itu saja. Apa kamu haus? Tidak haus. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengambilnya.
Lini, bisakah kamu membantuku? Baik, Tolong bukakan pintunya ya. Bisa jadi teman wanitaku. aku harus memikirkannya. Biar aku jujur. Sebenarnya aku memperlakukannya. Belum sampai ke sana. Jadi bagaimana kalau aku bicara dengannya tentang pernikahan sekarang? Apa tidak terlalu menyesalkan untuk si gadis kecil? Sangat penuh kasih sayang. Menurutmu apakah pantas aku menikahi Linie? Nona Lu, kamu terlalu tua. Aku tidak bilang usiamu. Maksudku pola pikirmu. Keadaan pikirmu, digerus oleh si Jalang Fang Mei, sudah lebih dari 60 tahun. Aku ragu kamu masih punya kemampuan untuk mencintai. Pernikahan tidak butuh cinta. Pernikahan dengan cinta belum tentu bahagiakan. Kalau kamu berpikir begitu, kamu tidak akan bertanya padaku. Kebetulan sekali halo. Kebetulan sekali hahaha. Ini Oh Papit. Ini Zikai, dokter yang kubicarakan padamu. halo. Apa Sky masih begitu tampan? Hanya cinta bukan pernikahan. Banyak pacar yang kita bicarakan. Tidak tanpa kamu yang keren. Hahaha. Bukan ini Pak Yang. Teman si gadis cantik. Dia agak cemburu padaku. Ya, dia tidak bicara padaku 2 kali. Dia menyalahkanku. Menyalahkanku karena tidak memperkenalkannya pada si gadis muda cantik. Untuk whisky. Terima kasih Pak. Tuan Pitban. Nyonya Twitter. Saya umumkan kepada Anda. Pernikahan saya dijadwalkan pada hari buruh. Saya dengan tulus mengundang Anda berdua. Harus ikut serta. Wow. Kemudian kami berdua menikah hampir bersamaan. Pelayan keluar. Sama seperti cangkir pertamanya. Kamu bilang kamu ada apa dengannya? Betapa hebatnya dia. Biarkan aku menghabiskannya. Juga tidak tahu siapa yang menghabiskannya. Aku ingin tahu siapa korbanku. Baiklah, pertama kamu berikan aku kunci mobil. Kalian ngobrol saja. Tidak, aku sudah bilang tunanganku. Mereka adalah penari. Aku hanya mengenal tunanganku selama sebulan. Aku bisa menikah besok jika aku mau. Apakah kamu memainkan trik romantis itu lagi dengannya? Balon mawar huruf-huruf terang. Aku kasihan padanya. Aku sudah memainkan sisanya, dia masih cantik. Apakah kamu cemburu karena kamu mencintainya? Tentu. Kamu menjawab terlalu cepat. Kamu cemburu. Kamu hanya menggunakannya sebagai penggantiku. Aku kasihan padanya. Dia lebih muda darimu. Dia lebih cantik darimu. Dia lebih baik darimu. Dia lebih lembut darimu. Aku sangat mencintainya. Benarkah? Lalu kenapa kamu menghindariku? Aku bersembunyi darimu. Karena aku membencimu. Aku melihatmu dan itu membuatku mual.
Hei, siapa yang kamu lihat? Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku hanya bertanya pada sekelompok orang. Mereka juga bilang tidak mengerti. Aku sangat takut menunggu di sini. Lalu kamu keluar dari tempat lain. Tidak, lalu kamu hanya berdiri di sana sendirian. Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa ditemukan? Aku mau kasih tahu sesuatu. Tadi malam aku mimpi. Sangat menakutkan. Gimana aku memanggilmu? Kamu juga tidak janji. Aku sangat cemas. Ketika aku berdiri di sini sendirian. Kalau dipikir-pikir aku cukup takut. Jadi aku sendirian. Aku agak takut. Kamu ngapain ketawa? Kamu takut apa? Takut aku hilang. Aku takut kamu mengabaikanku. Ayo bantu dia, gimana caranya? Ibuku bilang aku bodoh. Sebenarnya aku tidak sebodoh itu. Xiao Bai, kamu tahu nggak aku paling suka serial TV Amerika? Aku nggak tahu. Aku pikir setiap kalimatnya klasik. Kenapa kamu nggak bisa rendah hati? Sebenarnya aku juga bisa nulis. Cuma nggak sebagus kamu nulis. Tapi aku... Kalimat mana yang kamu suka? Kalimat ini. Dulu aku seorang pengembara. Sekarang aku mulai suka Beijing. Karena di kota ini ada kamu nggak kencang. Benar, aku tahu. Jadi aku suka. Ke Laut Timur. Kamu harus terus mencoba. Siap. Home. Terima kasih. Kamu benar-benar cewek bodoh. Kita siapa dan siapa? Masih ngomong terima kasih apa? Aku ingin jadi bodoh seumur hidup. Kamu ngapain lihat? Kamu nggak ngerti. Aku nggak ngerti apa-apa. Cuma pencet tombol kuning kecil. Dengan beberapa kata kecil yang menjijikkan terukir di atasnya. Aku? Kamu mengintip. Apa yang kamu takutkan? Kamu yang terbangkan pesawatnya. Sopirnya membuat kepala dan otak palsu ini bersamamu sepanjang hari. Begitulah cara dia menipumu. Itu namanya romansa. Tidak mungkin melakukan ini bersamamu. Juga romantis. Kurasa kamu tidak melambai. Mari kita pelan-pelan. Kamu sudah bertemu orang itu 5 atau 6 kali. Apakah kamu mengerti situasinya? Berapa umurnya tahun ini? Seperti saya. Cukup banyak. Apa maksudmu hampir? Berapa bedanya? Dia besar. Kamu besar. Saya tidak bisa pergi ke tempat orang untuk memeriksa akun mereka. Kenapa kamu tidak bisa memeriksa?
maka kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu dengannya di masa depan bukan? Kamu bahkan tidak mengerti situasinya. Apakah kamu pikir kamu tidak punya hati? Jangan pergi. Saya belum selesai bertanya. Apakah dia dari Beijing? Apakah ada orang lain di keluarganya? Apa yang kamu lakukan? Berapa gajinya? Apakah dia punya rumah? Pernahkah kamu bertanya? Saya tidak membeli. Saya tidak punya vulgaritasmu Kamu tidak vulgar bagiku. Saya memberitahumu. Dia harus bertemu mertua saya suatu hari nanti. Maka kamu tidak bertanya padaku semua jelas. Apakah kamu percaya atau tidak? Surat saya meminta untuk pergi. Saya memberitahumu, Nell. Kamu tidak mendengarkan orang tua. Kerugian sudah di depan mata. Waktu penyesalan. Jangan pergi ke ibumu dan menangis, ayo. Hei, kenapa kamu pikir saya bodoh? Saya bukan penari yang sangat baik. Kamu bahkan tidak tahu betapa imutnya kamu. Orang bilang memuji kelucuan seseorang berarti dia tidak cantik. Apakah kamu pikir saya tidak cantik? Kamu tidak akan begitu tidak aman. Aku datang ke penari besar. Kamu kaptennya. Kamu pasti sudah melihat pramugari yang lebih pilih-pilih. Apa yang salah? Kamu? Agak panas. Kamu kepanasan? Aku juga bisa Aku mau ambil soda, ayo pergi. Baik. Halo, boleh aku minta dansa? Kamu sialan, Pam. Aku melihat salah satu dari keluarga dansa kamu. Masih anak ayam? Kamu masih cemburu. Dia tahu tentang aku. Tentu saja. Aku yakin kamu tidak bilang. Karena kamu masih merindukan aku. Jangan menggoda dirimu sendiri. Benarkah? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Aku mengejeknya.
Apakah ada yang lebih penting daripada perasaan? Kamu belum menikmatinya. Kamu tidak bisa mengerti apa yang terjadi dengan masyarakat kaya dan tinggi. Kekayaan memberikan martabat, membuat orang hidup sangat tinggi. Maka jadilah istri kaya kamu. Jangan pernah datang ke aku lagi. Tapi aku mencintaimu. Kekayaan dan cinta aku ingin melihat lebih banyak. Kamu terlalu serakah. Tidakkah kamu menginginkan aku? Aku mencintaimu selamanya. Kamu akan menyadarinya. Yang? Tentang kamu pergi ke luar negeri. Apa reaksi Cheng Zhenzhen? Reaksi normal. Ibu mengingatkan kamu. Kamu lihat pejabat sebesar ayahnya. Orang yang mengejarnya pasti terto. Kamu harus waspada. Jangan kamu pergi ke luar negeri. Ketika kamu kembali kamu akan mengganti pemilik. Mama tidak percaya sama anak sendiri. Ibu percaya padamu dalam hidupku. Aku sangat khawatir dengan Cheng Zhenmu. Dia anak yang levelnya tinggi. Kita belum melihatnya kan? Apa itu? Apa kamu sudah cerita tentang pernikahanmu padanya? Ibu jangan khawatirkan aku. Kalau begitu aku tidak khawatirkan urusanmu. Urusan siapa lagi yang harus aku khawatirkan? Kamu sih tega. Aku bilang jangan marah sama ibumu. Kenapa menurutmu dia selalu mengganggu? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Maksudmu apa? Aku sudah memperingatkanmu. Kalau kamu menyerah padanya, dia tidak akan mengganggumu. Kuncinya adalah kamu harus memberi sinyal pada orang lain sekarang. Kamu masih mencintainya. Kamu ngawur, aku juga ngawur. Aku akan bilang apa yang kamu mau. Aku bahkan tidak peduli padamu. Kuncinya adalah jangan menarik gadis yang sederhana dan baik hati ini ke dalam masalah. Bagaimana kamu bisa tega? Tidak, kamu mau kemana? Aku bilang padamu, aku akan bertanggung jawab pada Lin Jun. Aku akan menikahinya. Aku juga akan mencintainya. Sekarang ketika kamu menutup mata itu Fang Mei. Ketika melihatnya dia jadi gila. Kenapa kamu jatuh cinta pada Rinel? Aku akan bilang lagi padamu. Aku akan jatuh cinta pada Renier. Kalau begitu tunggu, sampai kamu jatuh cinta baru menikah. Tidak bisa begitu. Aku harus menikah sebelum Fang. Kamu benar-benar menganggap pernikahan sebagai kompetisi. Kenapa kamu begitu naif? Tidak, kamu tidak punya wanita ini di hatimu. Pernikahan ini tidak ada artinya bagimu. Kamu bilang kamu Fang Mei. Fang Mei jadi wanita kaya dengan bercerai darinya. Kenapa kamu? Kamu membuat hidupmu berantakan. Apa untungnya buat kamu? Kamu masih mau jadi bahan tertawaan di unitmu. Aku sudah menikah. Aku akan melihatkan wanita ini. Aku lihat menggantung. Saya pikir kamu sebaiknya memberitahu Lini yang sebenarnya. Jika dia tahu tentangmu, kamu tahu apa akibatnya. Meskipun Linier baik hati, tapi dia tidak bodoh. Saya akan mengatakannya. Kapan kamu akan mengatakannya? Saya butuh waktu. Ayah, ini pipamu. Buka dan lihatlah. Jalan. Orang asing makan ini. Tidak seperti Stalin. Seperti Hou Baolin itu bagus. Benar ibu. Itu untukmu. Ini untukku. Wah, masih medali emas. Bibi, waktunya terbang ke Paris. Dibeli di Bandara Charles de Gaulle. Saya membelinya di Paris. Terima kasih. Aduh, apa ini? Ini. Shell bukan. Wah, dulu saat saya menonton film India. Saya pikir orang-orangnya sangat cantik. Saya bilang gimana kamu membelinya? Orang lain ini membelinya di Prancis. Kamu lihat, wah. Donghai benar-benar tahu cara membeli barang. Saya suka. Saya pikir ini masih keturunan. Papa Shen ini jam tangan. Nah, lihat, kamu tidak perlu lagi memutarnya. Apa yang membuatnya berjalan? Mereka elektronik. Alat listrik. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Aman. Ini, sekarang jam tangan elektronik 3 perlindungan internasional paling populer. Tain Air, Tain Debut dan Tain Gangkangen. Cukup masukkan ke dalam air dan orangnya bisa berjalan. Hei. Kamu tidak sedang online. Dia bisa memberimu beberapa lari. Ini tentu saja. Orang bilang ini untuk Olimpiade kan? Benar. Lalu duduk dan tumis ala Charte. Ayo, duduk.
Khawatir tentangmu bagaimana dengan teh enakmu. Ah benar-benar. Ayo. Nel membawakannya untukku. Ini dia. Aku sudah lama ingin bertanya padamu. Kamu bilang pesawatnya sangat tinggi. Kamu tidak beruntung untuk naik. Jujur saja, pesawat ini jauh lebih stabil daripada bus. Haha, siapa yang ingin aku mengemudikan skor? Ya Tuhan. Hahaha. Paman akan mengundangmu naik pesawat yang aku terbangkan lain kali. Pastikan kamu tidak pingsan. Wow, bukankah kamu baru saja meninggalkan sebuah negara sampai senang begitu? Ini pertama kalinya aku. Dengarkan ayahku, Geneva adalah tempat paling indah yang pernah dia kunjungi. Aku akan pergi bersamamu. Aku bukan ayahmu. Aku tidak bisa membawa keluargaku. Mana yang membutuhkanmu? Tidak mudah bagiku untuk datang dengan sebuah negara. Bagaimanapun aku tidak bisa membiarkanmu sendirian di luar. Kecantikan itu benar. Aku akan bekerja. Baiklah, aku hanya bercanda. Mengapa kamu begitu serius? Bagaimana denganku kali ini? Adalah mengandalkan kemampuan sendiri, bukan oleh keluargamu. 1 dari 100, kamu tahu. Mengerti. Harga diri yang besar dipenuhi dengan kepuasan seksual. Setelah pulang ke rumah, kamu dan orang tuamu harus menekankan poin ini. Tidak masalah. Hei, orang ini di Laut Cina Timur benar-benar benar. Kamu bilang CCTV. Berjalan 0000. Oh hei Yang. Kamu tahu apa perbedaan jam tangan kita? Ini jam tangan elektronikmu. Lompat kata. Dan tahan air, tahan goncangan anti granat. Ramuanmu yang kamu ledakkan. Jamnya hidup. Kamu tidak bicara. Di mana aku bilang? Granat kecil. Granat APA. Oh, begitu namanya layar cair. Itu kristal cair ya? Ya, ayah, jamnya masih menyala. Kamu tahu. Hahaha, ini mama. Jangan terus menekannya, nanti kering lagi baterainya habis. Bukan karena kamu terus menekan bohlammu. Ini Donghai yang belikan untukku dari luar negeri. Tidak berubah, itu sang master pamanku. Ayo makan. Pernah ke Jenewa. Chang Fei di sana. Tapi aku juga belum serius bermain di Danau Jenewa. Aku pernah ke sana sekali. Sangat indah. Ciri khas Swiss adalah tenang dan udaranya bagus. Masih ada lagi. Kasih nama jamnya. Ban besar terkenal. Juga keluar dari nama itu atau apa? Kamu sudah cukup tahu hari ini. Pernah ke sana. Jangan khawatir. Cepat besok. Bilang Donghai untuk menerbangkan pesawat. Bawa aku keliling dunia untuk jalan-jalan yang cukup. Hei. Hei Liu Fenger, kamu ngapain? Kamu mau kemana? Tunggu. Mama. Kamu ngapain di sini? Liu Fenger menentang pernikahan feodal, tidak melanggar hukum. Kamu mengusirnya dari rumah seperti ini. Bukan itu yang membunuhnya. Sangat tidak baik. Kamu kenal Liu Feng baik seperti ini. Kamu biasanya tidak bicara padanya. Kenapa kamu begitu peduli padanya? Aku hanya memberitahu Yao tentang ini. Apakah dia memberitahumu? Bagaimana kamu bilang Liu Feng juga orang besar? Kamu mengusirnya seperti ini. Kalau terjadi sesuatu, bukankah aku penjahat nomor 1? Aku tidak ingin menjadi penjahat nomor 1. Kalau kamu harus mengusirnya, aku akan memberitahu ayahku. Ayahku seorang humanis. Dia tidak akan membiarkanmu jadi menipu janda miskin dari desa. Xiao Xiang. Kaptenmu. Berapa level? Kamu bertanya tentang level teknis. Aku tidak tahu apa itu teknis atau tidak. Contohnya sutradara dan direktur. Bukankah ada levelnya? Benar kan? Kamu baru lulus dari universitas yang seperti kami. Level 23. Berapa level kamu? Kamu ini tidak sama. Kami berdasarkan level teknis. Level teknis itu hampir sama dengan pekerjaan. Pekerja level 1 dan pekerja level 2. Kamu level kerja apa? Ini masih tidak sama persis.
Itu masih lalu jelaskan dengan jelas. Berapa gaji bulananmu sekarang? Sama saja di mana-mana. Ibu tidak menanyakan masa lalu keluarganya. Jangan sebutkan apa yang kamu takuti. Telepon tidak mau mendengarkan. Jadi bagaimana? Berapa umurmu tahun ini? Aku. Tekan airnya. Dapur-dapur ada air di dapur. Oh, ibu aku yang menikahinya atau kamu yang menikahinya? Muka baik tidak lurus. Apa yang salah dengannya? Aku memberitahumu, aku tidak melihat apa-apa yang menentangnya. Sejauh yang aku pikir aku cocok dan memakaikannya. Dia terlalu baik. Tidak mungkin. Putriku seorang penari. Ayah? Aku kasih tahu ya. Ibu pikir jabatan Siang Donghai belum cukup tinggi. Kamu pikir dia tidur sama penggemar pejabat yang bisa terbangkan pesawat? Tentu saja aku harus bongkar ukuran jabatannya. Ya tidak. Aku akan melaporkanmu. Kamu terbangkan pesawat itu kan orang biasa. Hanya orang terbaik di tingkat nasional yang bisa lakukan ini. Kamu pernah naik pesawat? Baca apa? Nio, urusanmu sendiri. Kamu putuskan sendiri. Jangan dengarkan ibumu. Hal besar seperti ini, jangan dengarkan apapun tentangku. Xiao Xia ayo. Kamu bilang padaku. Kamu bilang. Pesawat ini mesin ini, dan mobil ini mesin ini. Apa yang dimilikinya tidak berbeda. Haha, itu tergantung pesawat apa yang kamu bilang. Kamu akan bilang pesawat pertama kita di dunia. Itu Wright bersaudara. Dengan mesin mobil 4 silinder. Mesin 4 silinder berpendingin air yang dimodifikasi. Sekarang mesin pesawat tidak sama. Itu mesin turbojet. Aku sudah pikirkan semuanya. Menunggu kamu pergi. Aku juga mengajukan visa. Nanti aku akan ke Swiss untuk menemuimu. Tapi aku tidak akan bilang kapan aku pergi. Karena aku akan memberikan serangan kejutan padamu. Bicara sama kamu. Kamu mikir apa? Oh. Apakah Xiao Liu di rumah? Jangan khawatir, aku tidak bilang sama ibu tentang Xiao Liu. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa kalau tahu. Kalau saja kamu bisa berpikir seperti itu. Sebenarnya ibu dan kakakku tahu. Cuma bilang beberapa sindiran. Tidak apa-apa. Yamangko, kamu patuh. Tidak begitu hari ini. Kapan aku bisa ketemu kamu? Aku nggak bisa keluar hari-hari ini. Jangan pernah kamu datang ke sini. Oke, udahan deh. Siapa yang nelpon? Tante? Salah nomor. Aku udah bilang sama kamu. Telepon di keluarga kita ini semua terhubung paralel. Kamu nelpon ke sini. Ruang belajar Pak Cheng bakal sibuk. Ini bakal nunda urusan. Cari Pak Cheng itu urusan besar. Urusan negara. Tante, aku tahu. Aku nggak bakal pakai telepon lagi. Buburnya udah dingin. Aku panasin lagi. Kami udah balik. Oh, ngerti. Hei kakak Jane, kamu udah balik. Abang kamu di sini. Tante lagi nunggu kamu di restoran. Kasih ke aku. Aduh abang, sepatumu kotor banget. Biar aku bersihin. Hei Xiao Liu. Kenapa aku nggak pernah lihat kamu aktif bersihin sepatuku? Aku mau bersihin sepatu abang. Aku beneran nganggap kamu seperti keluarga sendiri. Jangan panggil aku abang, gak pantas panggil aku gitu. Dia sama Hiping sama-sama dipanggil abang. Selain itu, orang lain sama Yamako diajarin kan? Gak masalah tante panggil aku apa. Awal, apa yang mau aku tahu? Tanya aja sama bapakku. Bapakku udah keliling dunia. Aku mau tahu lebih banyak tentang situasinya, tapi aku takut ganggu Om. Apa yang mau kamu tahu? Kesempatan ini langka banget. Aku mau belajar lebih banyak, tapi aku jauh.
Sekarang aku manfaatin waktu buat baca buku dan materi. Hanya dengan saling memahami sepenuhnya, bisa belajar lebih banyak pengetahuan. Aku punya beberapa buku di sana. Kamu bisa lihat. Terima kasih, Om. Ayah, apakah Lee yang bakat unik? Haha. Pemuda yang baru pindah kerja setengah tahun. Kamu akan punya kesempatan belajar di luar negeri. Berapa banyak orang di sini? Kamu seharusnya punya angka di hatimu. Mama, kenapa kamu begitu manja? Aku paham maksud Tante. Pindah kerja belajar di luar negeri. Ini seperti kue jatuh dari langit. Untukku. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah menunggu kesempatan datang. Pegang satu dan jangan lepaskan. Lakukan yang terbaik untuk menjadi sempurna. Aku sudah berusaha. Hom. Kamu sepertinya orang yang bisa menikmati pekerjaan. Aku, Om. Yah, aku kembali. Om, halo. Haha, semuanya datang. Bagus. Kalian anak muda main-main aha. Biar aku perkenalkan. Ini calon kakak iparku si jenius Liang. Panggil kakak ipar. Kakak ipar yang baik. Hei, kenapa semua orang memanggil kakak ipar untuk makan buah? Tante, ayo makan buah dan minum bir. Ada apa? Aku bukan jenius. Kamu tidak akan bilang berkali-kali, percaya sendiri. Tidak masalah aku percaya atau tidak. Kamu percaya itu yang penting. Beberapa orang percaya pada kebohongan. Bilang 1000 kali dan itu jadi kebenaran. Aku tidak pernah berpikir begitu. Kebohongan diulang berkali-kali. Tetap saja kebohongan selalu akan terungkap. Lumayan menarik. Maka aku harus tanya kamu. Bagaimana kamu mendefinisikan apakah itu kebohongan atau tidak? Menurutku, kamu selalu sombong. Kamu tidak akan berbohong. Liang, kemarilah. Ayo. Kenapa ayo? Hei, apakah temanmu menemukanmu nanti? Oh, kamu bilang kamu tidak akan pulang untuk tahun baru. Apa yang harus dilakukan di masa depan? Kamu tidak bisa tinggal di Beijing seumur hidupmu. Hei, biar aku memberitahumu sesuatu. Jika ini dari hukum pernikahan, kamu sekarang adalah tunangannya. Ibu mertuamu bisa menuntutmu. Berhenti dulu. Aku belum punya lisensi. Selain itu, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa Liu Feng adalah tunangan manusia? Dia bersedia memberikan mahar. Tidak diakui secara hukum. Kamu tahu? Oh, apa yang akan dia lakukan nanti? Desa ini tidak berani kembali ke Beijing. Dan tidak bisa hidup selamanya. Kamu tidak terlalu muda kan? Hah? Lalu kamu bilang kamu harus memikirkannya setelah ini. Kenapa kamu memberitahu orang-orang semuanya? Ini tidak peduli dengan Liu Feng. Sebenarnya seorang gadis seperti Xiao Liu lebih baik daripada orang kota kita. Bagaimana kita orang kota bisa bersaing lagi? Punya rumah dan orang tua. Punya saudara kandung. Bahkan jika tidak bekerja, tidak bisa kedinginan, tidak bisa mati kelaparan. Tapi Xiao Liu mereka tidak sama. Seorang gadis meninggalkan kampung halamannya di kota besar asing Beijing. Berapa banyak lagi ketahanan hidup yang tangguh untuk bertahan? Dia sulit. Kami tidak peduli. Dia menderita, kami tidak tahu. Kami tidak ingin tahu. Jangan meremehkan hidupnya. Makan pelan-pelan. Mari kita bercanda dengan Liu. Apa yang kamu lakukan? Garis dan outline apa yang kamu ikuti? Betapa mulianya kamu bukan? Kamu tidak senang melihat ibuku. Apa yang terjadi dengan Cheng Xiaoping? Ini adalah rumahku. Aku nggak bisa ngomong dua kata.
Bisa bagi yang jelas dan orang luar. Kamu guling, aku guling. Aku capek sama trik palsu. Pergi ke kamarku. Jalan. Ini nggak kelihatan. Ayo duduk dan makan. Sebenarnya kamu nggak perlu terlalu dipikirin. Sheng Heping dia memang begitu sifatnya. Sebenarnya aku tebak. Aku nggak terlalu suka makanan barat. Kamu suka makan apa? Aku suka banget Zhajiangmian. Hahaha. Aku juga suka makan mie. Setiap kali aku keluar negeri, aku lihat spaghetti krim. Kepalaku pusing. Terus aku kelaparan setengah hari. Setiap kali aku nyanyi aku jadi lapar. Tapi aku cukup suka suasana restoran barat. Cukup elegan. Bukannya kamu bilang kamu suka gengsi? Bukannya kamu suka gengsi? Ya semua orang suka gengsi. Cuma aku orangnya lebih jujur. Bilang aja. Ya. Aku mau ngomong sesuatu. Apa nih? Serius banget. Berapa lama kamu mau pacaran? Selama kamu mau. Kita pacaran seumur hidup. Lama banget. Terus berapa juga ada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun. Cukup deh ngomongnya. Aku bisa jadi kakak nggak kecil loh. Aku nggak sanggup nunggu. Aku mau nanya kamu. Kamu nunggu siapa? Jiang Donghai. Sebenarnya waktu aku ketemu kamu serius banget. Kamu mungkin nggak sadar sama diri sendiri. Nggak terasa kamu sekarang suka ketawa. Benarkah? Ya? Kamu ingin bersamaku. Aku bisa membuatmu tertawa setiap hari. Membuatmu bahagia setiap hari. Karena aku bodoh. Bagus. Agar kita bisa bersama setiap hari. Bersulang untuk kebahagiaan setiap hari. Jangan bergerak. Istri, ada apa di rambutmu? APA? Jangan menakutiku. Kamu opo-opo. Biarkan aku melihat di mana itu diletakkan. Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak tahu Tie Jun-san, ya saat itu, aduh benar-benar malu sampai panik. Hei, kamu tidak tahu. Sejak You Ji mencoba mengejar kakakku, tersesat di lautan cinta. Aku tidak bisa menemukan penjelasannya. Jangan mengolok-olokku. Bagaimana? Masih malukan. Apa yang perlu dikatakan adalah membuat seseorang terlihat bagus omong kosong. Sisihkan ini. Duduklah. Apakah kamu menelepon ayahku? Hei, aku dengar kamu akan segera ke Jenewa.
Ini pertama kalinya ke luar negeri pasti sangat menyenangkan. Setiap orang punya pertama kalinya. Oh lihat. Kakak iparku. Keahlian terbesarnya adalah percaya diri. Percaya diri, 200 tahun hidup, akan berada di palu air 3000. Orang berbakat pasti punya tujuan yang mulia. Benar-benar. Hei, aku sudah mengenalmu begitu lama. Baru tahu kamu punya ambisi. Aku tidak tahu seberapa ambisius kamu. Apa tujuan utamamu? Orang ini ada di sini. Kamu tidak bicara tentang ambisi. Jika semua orang tahu, apakah itu masih liar? Potong. Bisa ganti pernyataan. Terpesona dan kehilangan hati. Untuk angan-angan. Gila-gilaan. Apa kamu jawab seperti ini? Hati-hati, ada apa dengan kalian semua? Ini rumahku, tidak bisa bicara. Kenapa masih keluarga kita? Bahwa aku delusi polos. Penyakit jantung karena duka. Tidak dalam lingkup pembahasan saya. Gagasan non-manusia ini belum saya pelajari. Apa kamu dengar saya? Non-manusia. Nah, siapa yang saya bilang kamu marahi? Baiklah, enak dimakan. Liu Bei. Kenapa? Ini aku tidak melihatmu lagi. Berhenti. Pergi. Sini. Berhenti. Guer, biarkan dia pergi. Bibi, biarkan dia pergi. Dia kampung halaman saya. Nah, Hitai benar-benar berani buat masalah di rumahmu. Itu tidak mungkin. Keluar sana dan bersihkan. Hei, aku juga akan pergi. Siapa itu, Bu? Itu kampung halaman saya. Kamu jangan menutupi dia. Pria ini sudah mengendap-endap selama setengah hari. Itu Yamako. Apa yang terjadi? Bibi laporkan. Dia sudah mengendap-endap di sini selama setengah hari. Berusaha masuk ke rumah. Ditangkap oleh kami di tempat. Tidak segera ke kantor polisi untuk mencari tahu asal-usulnya. Bibi, jangan kirim selamat tinggal kirim. Dia kampung halaman saya. Dia saudara saya. Dia tidak melakukan hal buruk. Kami sudah mengawasi pria ini sejak lama. Pasti ada niat buruk. Saya tidak punya. Liu, orang ini benar-benar saudaramu. Tidak terlihat seperti itu. Anak ini tidak terlihat seperti orang desa. Yang Liu. Dia benar-benar saudaramu. Tidak kamu katakan yang sebenarnya agar kami bisa membantumu membela. Tante. Kamu biarkan dia pergi. Dia tidak melakukan hal buruk. Tidak ada yang benar-benar buruk. Xiao Liu, tolong. Sepertinya hubungannya benar-benar tidak biasa. Wajah kecilku ini. Cepat katakan. Dari mana kamu kenal si brengsek kecil ini? Bajingan apa? Kamu marah tentang ini kan? Lepas tangkap lepas. Hei, kamu tidak bisa keluar dengan tenang. Jika mereka tahu kamu berhubungan dengan Yamako dan Liu Feng, bagaimana aku bisa lari darimu? Aku akan pergi, biarkan mereka melepaskan mereka. Kamu tinggal di sini. Kamu. NK, kamu berani bergaul dengan orang seperti itu. Tapi selama dia tidak mengerti. Ibu orang ini benar-benar teman Liu Feng. Kamu biarkan dia pergi. Ayo pergi. Kamu tidak akan membuat masalah. Saudaramu ada di dalam. Ayo masuk. Hei Liang. Kamu keluarkan aku. Nyala, lihat aku, kamu tidak peduli. Bagaimana kamu kenal Liang Da? Apa hubunganmu dengan Liang dan kamu? Aku keluar. Saat ini, Yang mendengar gerakan di luar. Hampir runtuh. Dia tidak pernah membenci dirinya sendiri sebanyak sekarang. Membenci dirimu tidak mampu. Membenci dilahirkan. Dia tidak bisa membiarkan para brengsek itu memandang rendahnya. Aku akan berhenti. Snaba? Kamu biarkan orang apa? Aku bilang kamu tidak mati. Namanya Gunung Li. Dia saudaraku. Liu Feng adalah kakak iparku. Liang Li Chengxi. Apa kamu tidak dengar? Kakaknya bilang, dia itu orang yang suka menjilat. Orang seperti ini kamu masih berani berteman dengannya. Aku bilang Cheng Shenshen. Dari mana kamu menemukan orang ini? Maksudku dia mirip siapa? Ternyata sama seperti Liang. Mata ular itu pergi.
Liang. Leon. Liang Cheng Heping tidak tahu diri. Ibuku selalu bereksperimen, kamu tahu itu. Kamu tidak punya suasana seperti itu kan? Mutiara Krabs. Aku tahu seberapa jauh jarak antara kedua keluarga kita. Tapi aku sudah berusaha. Aku harap keluargamu akan menerimaku. Bahkan mengorbankan harga diri. Mohon semua orang di keluargamu, termasuk Cheng Heping yang menyebalkan itu. Aku merasa seperti telah menjadi orang kecil yang sebenarnya. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Yang aku tahu adalah tidak peduli apa yang kulakukan. Tidak ada seorang pun di keluargamu yang bisa menerimaku. Liang, jangan berpikir begitu. Kamu terlalu sensitif dan terlalu berhati-hati. Sebenarnya ini tidak terjadi. Aku benar-benar lelah. Terus seperti ini. Aku bahkan tidak tahu akan menjadi apa. Aku menyerah. Mari kita putus. Li yang mengatakan apa yang sudah lama dia pendam di hatinya. Merasa lega yang sudah lama tidak dirasakan. Lin yang juga sangat putus asa. Lin benar-benar lelah saat ini. Tidak ada apa-apa di kepalanya. Dia hanya ingin pergi. Tidak ada. Bagaimana makanan sopirmu hari ini? Ibu duduklah. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Lihat. Di mana? Dia melamarku hari ini. Sungguh ini cincin pertunangan yang dia berikan padaku. Ini apa sih? Ini berlian-berlian loh. Lihat berubah jadi kacamata. Mama lihat baik-baik. Buka kacamatanya untuk Mama. Mama, aku belum pernah lihat berlian ini seumur hidupku. Aku belum pernah bawa berlian. Ini cincin emasku atau mahar nenekmu. Bagus. Benar-benar cantik. Mama, jangan iri. Kalau aku sudah kaya, aku belikan yang lebih besar. 21 karat obat penyelamat. 21 gram lebih dari itu. Berharga? Kalau begitu aku tidak akan menikah. Kenapa aku pakai cincin sebesar ini? Pakai saja untuk bersenang-senang. Haha, ayo pakai di tanganmu dan biarkan Mama lihat. Lihat tangan kecil putriku, bagus sekali dia pakai ini. Ini. Oh keren. Bagus-bagus. Hei Mama UM. Aku sekarang sangat tenangkan. Bagus kalau teguh. Asalkan kalian menikah dengan baik, menikah dengan baik. Hidup jadi baik. Mama ini berharga dalam hidupku. Kamu pasti berharga dalam hidupmu. Benar-benar cerah, lihat lagi, lihat baik-baik. Lihat lagi, tidak apa-apa, lihat saja yang 100. Pinjamkan padamu malam ini, sisihkan rumahmu atau bawa aku bersamamu.